Pada saat ini, semua penguasa dari area terlarang memandang Qin Chen yang tergantung di sana dengan kaget, dan gelombang badai menggulung di hati mereka. Hilang, makam penguasa kematian juga dikalahkan. Melihat pemilik makam Dewa Kematian terbang keluar karena malu, dengan bekas pedang yang dalam di dadanya, dan memuntahkan darah dari mulutnya, semua pemilik area terlarang yang hadir tidak tahu seperti apa itu, bahkan lebih buruk. Ini makam penguasa maut, salah satu master zona terbatas teratas di Forsaken Land. Saat itu, pemilik makam Dewa Kematian datang ke tanah terlantar untuk pertama kalinya, karena dia bertindak terlalu sombong dan menyinggung banyak orang, di antara mereka, 3 penguasa area terlarang bergabung secara diam-diam untuk menyergap pemilik makam Dewa Kematian karena mereka tidak dapat memahami pemilik makam Dewa Kematian bunuh dia di sini. Akibatnya, setelah disergap, pemilik makam Dewa Kematian tidak takut sama sekali, dan langsung membakar sumbernya, meledak dengan kekuatan yang menakutkan, tidak hanya menahan serangan diam-diam dari ketiga orang itu, tetapi juga menggunakan sabit kematian dengan kuat untuk melukai 2 dari mereka secara serius, dan ketiganya mundur dengan cepat karena terkejut. Rekor itu mengejutkan seluruh tanah terbengkalai. Namun pemilik makam kematian tidak menyerah, lalu memanfaatkan kesempatan pihak lain untuk bubar, langsung menuju salah satu kawasan terlarang, memenggal kepala pemilik kawasan terlarang, dan akhirnya membantai semua makhluk di dalamnya. Area terlarang, tidak meninggalkan anjing atau anjing, benar-benar berlumuran darah. Dia menghancurkan seluruh area terlarang, dan bahkan gerbang gunung dihancurkan berkeping-keping olehnya. Sebuah sensasi di tanah terbengkalai. Setelah 2 master area terlarang yang tersisa mengetahuinya, mereka terlalu takut untuk bubar. Belakangan, master area terlarang lainnya di tanah terbengkalai maju untuk berdamai. Kedua master area terbatas itu terpaksa meminta maaf, berjanji untuk tidak mengganggu mereka. Pertempuran itu benar-benar mengukuhkan reputasinya sebagai Dewa Kematian. Namun kini, pemilik makam yang dulunya begitu mendominasi dan sombong itu justru dihalau oleh bocah di depannya dengan satu gerakan. Adegan seperti itu membuat banyak orang kuat menghadirkan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wilayah yang dirilis oleh orang ini sepenuhnya di atas pemilik makam Dewa Kematian. Mungkinkah basis kultivasi orang ini lebih kuat dari pemilik makam Dewa Kematian? Tetapi mengapa nafas di tubuhnya begitu sulit untuk dicongkel? Para prajurit dunia bawah tidak hanya memblokir sabit maut dari pemilik makam Dewa Kematian, tetapi juga tidak kehilangan angin dalam konfrontasi, dan secara paksa menerobos serangan sabit Dewa Kematian. Mungkinkah dikatakan pedang hantu itu di tangan orang ini lebih menakutkan daripada sabit Dewa Kematian? Puncak detasemen 3 tahap akhir. Ditambah senjata dunia bawah tingkat atas, ini. Pada saat ini, Guilong Guizu dan yang lainnya menyipitkan mata ke arah Qin Chen dan pedang berkarat misterius di tangannya, merasa terkejut di hati mereka. Tidak peduli yang mana dari keduanya, itu cukup membuat semua orang waspada. Kini kombinasi keduanya membuat hati semua orang tenggelam, dan mereka semua mengerti bahwa tanah terlantar akan segera berubah. Mereka kaget, dan pemilik makam Dewa Kematian semakin ketakutan dan marah. Dia berlumuran darah, dan menatap Qin Chen dengan marah, hatinya gemetar. Dia, Dewa Kematian yang agung, kehilangan tuan makam. Mengandalkan sabit kematian selama ini, dia telah merajalela di tanah terlantar. Kapan dia menerima penghinaan seperti itu? Harta karun Top Ning, master makam Dewa Kematian menatap pedang berkarat misterius di tangan Qin Chen di depannya. Pedang berkarat misterius di tangan Qin Chen terlihat sangat biasa, tetapi kekuatan yang meletus sebelumnya membuatnya bangun seketika. Ini jelas merupakan senjata gelap tingkat atas, karena harta gelap biasa tidak dapat menahan serangan sabit mautnya sama sekali. Puan Mingzu perkasa. Myriad Bon Mingzu terkejut dan berteriak dengan penuh semangat. Brengsek, brengsek, brengsek. Puan muda Chen terlalu hebat, bukan? Sudah berapa lama sejak itu, dan kekuatan Sao Chen telah meningkat ke level ini? Ini hanya sesat. Pada saat ini, Wangu Mingzu benar-benar diyakinkan oleh Qin Chen. Tidak heran bahkan Kaisar Agung sangat sopan kepada Chen Sao dengan bakat dan kekuatan seperti itu, memberinya waktu, tidakkah dia bisa menyapu seluruh dunia bawah? Mendengar kata-kata Wangu Mingzu, Qin Chen mendengus dingin, menunjukkan penghinaan di wajahnya. Kamu punya wajah untuk mengatakannya. Menurutmu siapa yang kalah? Ternyata hanya ini yang ada di depanmu. Gai, kekuatan orang ini tidak jauh lebih kuat dari semut, dan dia bahkan tidak bisa mengalahkan orang seperti itu. Jangan katakan bahwa kamu berada di bawah komandoku di luar di masa depan. Wangu Mingzu sedih wajahnya, dan buru-buru menjelaskan, Tuan Dunia. Bawah tuanku, bukan hanya pria di depanku yang menyerang bawahannya tadi, tetapi juga Tuan Jahat Wan Qi, leluhur hantu roh raksasa, dan hantu tua. Jiu Ying,
Kekuatannya, bagaimana dia bisa dilukai oleh Master Makam seperti itu? Oh, Qin Chen mengerutkan kening. Di samping, leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiuying tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, merasa sangat menyesal di hati mereka. Jika saya tahu bahwa Raja Hantu Dunia Bawah memiliki latar belakang yang begitu dalam, saya tidak akan mengambil inisiatif untuk muncul jika saya membunuh mereka. Pada saat ini, keduanya tidak bisa membantu tetapi tenggelam dalam hati mereka. Aku akan membicarakan urusanmu nanti, dan aku akan membicarakannya setelah aku membunuh semut terlebih dahulu. Qin Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Wangu Mingzu, menoleh untuk melihat penguasa makam Dewa Kematian lagi, dan berkata dengan mendengus dingin, "Nak, kamu memang memiliki kekuatan, mampu bertahan dari serangan kursi ini, tidak heran kamu begitu sombong sebelumnya, tapi sayangnya kamu hanya memiliki sedikit kekuatan, kali ini kita akan lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri dari kursi ini." Setelah mengatakan itu, Qin Chen sama sekali tidak menunggu makam Dewa Kematian. Tuhan menjawab, segera setelah Rusty Sword yang misterius mengangkat tangannya, aura pedang yang menakutkan niat membunuh dirangsang lagi, dan aura pedang niat membunuh ini berubah menjadi garis-garis cahaya pedang hitam, yang muncul di kepala penguasa makam Dewa Kematian dalam sekejap. Pemilik makam Dewa Kematian tiba-tiba merasakan kebencian yang besar. Dengan basis kultivasinya, dia selalu sombong. Dia biasa membunuh orang lain dengan santai. Kapan orang lain begitu membencinya? Tetapi meskipun dia kesal, dia selalu waspada, bahkan Qin Chen sangat menakutkan sehingga dia tidak berani ceroboh sama sekali, dan dia bahkan tidak berani merawat lukanya. Cahaya berkabut menebas garis-garis itu aura pedang pembunuh hitam di atas kepalanya. Ledakan, sabit kematian meledak dengan cahaya yang mengejutkan, hampir merobek langit. Tunggu apa lagi? Orang ini melanggar hukum di tempat yang saya tinggalkan, dan dia sama sekali tidak memperhatikan saya. Jika Anda tidak mengambil tindakan lagi, setelah orang ini menyerang saya, Anda akan menjadi yang berikutnya, sabit meraung. Beraninya kamu menabur perselisihan. Qin Chen mendengus dingin. Sebelum suara pemilik makam Dewa Kematian benar-benar jatuh, energi pedang pembunuh Qin Chen telah bertabrakan dengan sabit pemilik makam Dewa Kematian. Kekuatan mengerikan yang terkandung di udara membuat sabit Dewa Kematian dikorbankan oleh penguasa makam Dewa Kematian bergetar terus-menerus, dan udara kematian hitam di atasnya terbelah seperti salju yang mencair di bawah serangan mengerikan Qin Chen. Sialan, mengapa kekuatan serangan lawan begitu kuat? Penguasa makam Dewa Kematian ketakutan dan geram. Pada saat ini, aura pedang pembunuh Qin Chen mengandung aura gemuruh seperti guntur gelap. Serangan kematiannya sangat tertahan, dan itu benar-benar langsung merobek cahaya dari luar sabit kematiannya, turun di depannya. Ledakan, cahaya pedang guntur hitam dan gelap yang besar langsung muncul di depan pemilik makam Dewa Kematian, membawa niat yang menakutkan dan membunuh. Tidak baik, pemilik makam Dewa Kematian terkejut. Pada saat kritis, dia dengan panik mendesak domainnya sendiri, dan pada saat yang sama, dia menebas dengan sabit maut di tangannya dengan putus asa, dan sosoknya buru-buru ingin mundur dengan kasar. Tapi begitu dia bergerak, dia merasakan kehampaan di sekitarnya mengeras lagi, dan sosoknya menggeliat seperti siput di kehampaan yang membeku ini. Sekali lagi, dia tidak bisa menahan perasaan benci yang besar di dalam hatinya. Setelah bertahun-tahun di tanah terlantar ini, itu adalah pertama kalinya dia sangat dirugikan dalam pertarungan. Domain lawan terlalu kuat dan benar-benar melampaui dia. Tanpa bantuan domain, kekuatan tempurnya tidak dapat ditampilkan sepenuhnya sama sekali. Kamu tidak boleh terkena cahaya pedang hitam ini. Rasa krisis yang kuat membuat pemilik makam Dewa Kematian mengayunkan sabit maut dengan sembarangan, dan terdengar ledakan, dan di bawah perlawanan gila dari makam pemiliknya, sabit kematiannya kegilaan tergeletak di depannya, dan pada saat kritis, dia menghantam cahaya pedang guntur yang hitam dan gelap seperti guntur. Diblokir, Master Makam Dewa Kematian sangat gembira. Selama sabit mautnya bisa mengenai serangan lawan, dia akan bisa memblokirnya. Sejauh ini, dia belum melihat serangan yang bisa langsung menembus kematiannya sabit. Tetapi sebelum ekstasi di hatinya mereda, penguasa makam Dewa Kematian melihat dengan ngeri bahwa setelah sabit kematiannya mengenai cahaya pedang guntur gelap hitam besar, cahaya pedang guntur hitam gelap hancur dalam sekejap, salah satu pedang busur guntur ki menyerang tepat di bagian atas kepalanya. Pemilik makam Dewa Kematian terkejut, dalam kepanikan, dia hanya punya waktu untuk menggerakkan tubuhnya ke samping, dan energi pedang busur petir telah mengenai bahu kanannya. Ada tamparan, darah mengalir, dan pemilik makam Dewa Kematian berteriak,
tangan kanannya hangus hitam di bawah cahaya pedang busur petir, dan setengah lengannya hampir hancur berkeping-keping, seluruh orang itu seperti tas kain terbang karena malu. Dan saat dia dikirim terbang, Qin Chen mendengus dingin, tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi, dan beberapa semburan cahaya pedang datang. Dia dan pemilik makam Dewa Kematian sudah mengambil alih perseteruan tersebut. Di antara begitu banyak orang yang hadir, pemilik makam Dewa Kematian adalah orang yang harus dia bunuh, jadi wajar saja dia tidak akan menahan diri sedikitpun. Melihat begitu banyak cahaya pedang gelap bergegas menuju wajahnya, penguasa makam Dewa Kematian ketakutan karena akalnya, kilasan cahaya pedang hampir membunuhnya sebelumnya, bagaimana dia bisa menahan kemunculan tiba-tiba dari begitu banyak cahaya pedang kali ini. Leluhur hantu iblis darah, leluhur hantu roh raksasa, hantu tua Jiuying, kamu tidak perlu terburu-buru, kamu tidak akan bisa hidup bahkan jika aku mati. Dalam krisis, pemilik makam Dewa Kematian buru-buru ketakutan dan meminta bantuan. Wajah leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiuying berubah, menunjukkan keraguan-raguan, tetapi hanya untuk sesaat ragu-ragu, mereka mengertakkan gigi dan bergegas menuju penguasa makam Dewa Kematian. Ledakan, ledakan. Dua pita hitam ditembakkan, dan dengan cepat berkumpul bersama dengan pemilik makam Dewa Kematian, itu adalah leluhur dari roh raksasa dan hantu tua Jiuying. Karena mereka semua tahu bahwa mereka berdua juga yang menyerang Raja Hantu Hutan sebelumnya, dan karena mereka melakukannya, mereka hanya bisa pergi ke kegelapan satu arah, jika tidak, ketika Qin Chen benar-benar memecahkan kematian pemilik makam Dewa, maka mereka berdua juga harus akan menempuh jalan yang sama dengan penguasa makam kematian, dan mati di tangan pihak lain. Untuk rencana saat ini, hanya dengan bergandengan tangan mereka dapat memperoleh kesempatan untuk bertahan hidup, jika tidak, mereka akan berakhir seperti Master Jahat Wan Qi. Bunuh! Keduanya berteriak serempak, dengan wajah garang, dan meninju pedang Qin Chen dengan keras. Dengan keras, leluhur hantu roh raksasa meninju, dan dalam sekejap, bayangan kepalan hitam berkabut mencapai langit, bayangan kepalan ini menjulang tinggi dan besar, seperti bintang besar, menyapu segalanya dan menekan usia, itu langsung mengenai Qin Tinju Chen di atas pedang Qi. Di sisi lain, hantu tua Jiuying juga dengan cepat mengaktifkan sumber di dalam tubuhnya, dan hantu seperti ular roh hitam dengan cepat berenang keluar, ternyata bayi hantu hitam, dengan tangisan menusuk, dan menabrak Qin Chen di atas ki pedang lain yang terbelah. Dengan bantuan leluhur roh raksasa dan hantu tua Jiuying, penguasa makam Dewa Kematian menghela nafas lega, dan dengan raungan, sabit maut di tangannya kembali memancarkan kecemerlangan hitam yang menyilaukan, dan menebas tiba-tiba. Ledakan, beberapa aura yang mencengangkan langsung bertabrakan, dan raungan yang menghancurkan surga meletus. Di mata leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiuying, meskipun serangan Qin Chen menakutkan, seharusnya tidak sulit bagi mereka bertiga untuk menahan serangan lawan bersama-sama. Tapi ketika serangan mereka benar-benar bertabrakan dengan energi pedang Qin Chen, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Aura pedang pembunuh hitam Qin Chen mengandung kekuatan yang tak tertandingi dan menakutkan. Di bawah aura pedang Qin Chen, serangan yang mereka berdua lepaskan tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan mereka sama sekali. Tanpa kemampuan apapun, itu hancur dalam sekejap, dan niat membunuh yang mengerikan dan kekuatan guntur yang gelap dengan gila-gilaan menembus ke dalam tubuh kedua orang itu bersama dengan serangan mereka. Tidak bagus. Leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiuying tiba-tiba merasa kulit kepala mereka mati rasa. Pada saat ini, mereka akhirnya tahu mengapa Wan Qi Xiezun dan penguasa makam Dewa Kematian begitu malu di depan Qin Chen sebelumnya serangan pihak lain kekuatannya sangat kuat sehingga jauh di atas mereka. Kekuatan semacam ini bukanlah kekuatan serangan itu sendiri, tetapi kekuatan unik yang terkandung dalam serangan itu, terutama niat membunuh, kekuatan guntur gelap yang menghancurkan segalanya, dan kekuatan luar angkasa yang aneh dan tak terduga. Kombinasi dari ketiga kekuatan ini benar-benar tak tertahankan berdasarkan basis kultivasi mereka takut dan marah, keduanya buru-buru membakar asal mereka sendiri, mendorong pertahanan fisik mereka ke ekstrim dalam sekejap. Dua ledakan terdengar, dan setelah tubuh leluhur roh raksasa dan hantu tua Jiuying terkena energi pedang guntur gelap rahasia, dua kepulan darah hitam yang indah meledak dalam sekejap, dan mereka berdua jatuh dengan keras dalam sekejap, seketika terbang terbalik, dua tanda pedang yang dalam muncul di tubuh mereka energi pedang Qin Chen hampir membelah setengah dari tubuh mereka, dan mereka jatuh ke dalam kehampaan karena malu. Meskipun pemilik makam Dewa Kematian terluka parah, dia lebih baik daripada leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiuying dengan sabit Dewa Kematian.
Dia mendesak sabit Dewa Kematian untuk menahan pukulan Qin Chen dengan paksa, dan tubuhnya membanting terbang mundur dengan suara. Ia terbang puluhan ribu kaki sebelum berhenti dengan susah payah. Dan saat dia berhenti, dengan keras, kehampaan di belakangnya runtuh secara langsung, berubah menjadi aliran partikel di seluruh langit, dan pada saat yang sama, seteguk darah hitam keluar dari mulutnya lagi, dengan cara yang sangat memalukan. Situasi pada saat ini, pemilik makam Dewa Kematian pada awalnya tidak memiliki penampilan agung, rambutnya acak-acakan, tubuhnya berlumuran darah, dan jubahnya bahkan lebih compang camping, seolah-olah dia telah melewatinya, gerbang neraka. Huff, ini sangat sulit, mari kita lihat siapa lagi yang akan menghalangi jalanmu kali ini. Qin Chen melangkah maju, dan sekali lagi mendesak pedang berkarat misterius di tangannya. Dia akan membunuh pemilik makam Dewa Kematian lagi. Brother Bloodfin, selamatkan aku. Pemilik makam Dewa Kematian terkejut, dan dia tidak peduli dengan wajah, dia berteriak dengan tergesa-gesa dan mundur dengan kasar. Begitu makam penguasa Dewa Kematian selesai berbicara, lautan darah yang sangat besar melonjak dari kehampaan di samping, dan menyapu ke arah Qin Chen dengan panik. Nak, jika kamu ingin membunuh pemilik makam para dewa, sudahkah kamu bertanya pada leluhur ini? Leluhur hantu iblis darah mendengus dingin, dan raungan gemuruh bergema di seluruh dunia dalam sekejap. Ledakan, melihat lautan darah mengambang dan tenggelam, tubuh leluhur hantu iblis darah membengkak dalam sekejap, dan gelombang darah di seluruh langit melonjak ke langit. Dalam sekejap, gelombang darah ini berubah menjadi pilar langit, masing-masing yang berisi kekuatan membunuh yang mencengangkan. Yi, datang ke tubuh Qin Chen dalam sekejap. Ledakan, lautan darah yang mengerikan dari nenek moyang iblis darah bertabrakan dengan ruang di sekitar Qin Chen, dan ada suara berderak dari kekosongan yang pecah. Qin Chen menelan dan membungkusnya. Kamu mencari kematian. Qin Chen membunuh penguasa makam Dewa Kematian. Pada saat ini, dia diblokir oleh leluhur iblis darah, dan matanya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Membunuh. Yang mulia menjebak hantu tua Suang Wei, Anda tidak hanya menangkapnya tanpa perlawanan, tetapi memohon saya untuk memaafkan Anda, dan bahkan berani menyerang saya. Oke, sangat bagus, maka saya akan membunuh Anda bersama, hanya untuk melihat apa yang Anda mampu. Beraninya kamu tidak mematuhi keagungan kursi ini. Qin Chen melangkah maju dengan satu langkah, berjalan seperti naga dan harimau, seperti Raja Dewa turun ke dunia, dengan sikap luar biasa. Saat dia melangkah maju, pedang berkarat misterius di depannya bergetar liar, dan langsung diaktifkan, menghadap ke langit berdarah di bawah. Gelombang itu langsung memotong. Ci, lampu pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak, merobek kehampaan menjadi parit, dan membelah lautan darah di bawah dalam sekejap. Lampu pedang ini belum tiba, dan aura ganas yang memancar membuat nenek moyang iblis darah sedikit berubah warna sebelum Qin Chen menebas pemilik makam Dewa Kematian dengan pedangnya. Dia sepertinya tidak peduli, tapi bagaimana berani dia ceroboh di hatinya. Sebelum cahaya pedang Qin Chen jatuh, leluhur iblis darah langsung membakar asalnya sendiri. Ledakan, lautan darah mendidih, dan lautan darah yang luas di bawah tiba-tiba melonjak hebat seperti air mendidih bersamaan dengan gelombang darah. Jiwa Dao yang marah terus berteriak dan berteriak, memicu lautan darah seperti api penyucian. Nak, ini pertama kalinya aku melihat orang sombong sepertimu di tanah terlantar nenek moyangku selama bertahun-tahun. Nenek moyang ini ingin melihat seberapa mampu kamu sehingga kamu berani membunuh leluhur ini dengan membuat klaim palsu. Diiringi oleh raungan iblis darah Zu meraung, seluruh tubuhnya membengkak dengan liar, dan lautan darah meresap dengan gila-gilaan, membengkak lebih dari beberapa kali dalam sekejap. Ledakan, pedang Qin Chen menembus lautan darah di bawah dalam sekejap, membelah pilar gelombang berwarna darah yang ditampilkan oleh leluhur iblis darah dalam sekejap. Satu demi satu pedang Qi menembus lautan darah di bawah, dan bahkan menghancurkan ombak berdarah di bawah lautan darah meledakkan jurang besar sepanjang 10.000 kaki. Niat membunuh yang mengerikan yang terkandung dalam pedang niat membunuh Qin Chen Qi mengamuk dengan gila-gilaan di lautan darah yang menjelma oleh leluhur hantu iblis darah, memecah gelombang kekacauan. Namun, tidak ada masalah serius dengan leluhur hantu iblis darah. Tidak seperti orang kuat seperti penguasa makam Dewa Kematian yang memiliki tubuh fisiknya adalah lautan darah tak berujung yang ia wujudkan. Selama lautan darah tidak hancur, dia akan menjadi tempat yang tak terkalahkan. Nak, kamu ingin membunuh leluhur ini hanya karena seranganmu, angan-angan, lihat sangkar darah leluhur ini. Leluhur hantu. Iblis darah menahan rasa sakit yang parah akibat serangan Qin Chen, meraung, darah memenuhi langit laut melonjak ke langit dalam sekejap, dan langsung berubah menjadi tirai langit yang besar, seperti monster prasejarah membuka mulutnya yang berdarah, dan menelan Qin Chen dengan kasar.
Ledakan, lautan darah melonjak, dan kehampaan tempat Qin Chen awalnya langsung ditempati oleh lautan darah yang menakutkan, yang tiba-tiba menutupi dirinya dan menghilang. Dukun-dukun, bocah, kamu telah memasuki sangkar lautan darah leluhur ini. Mari kita lihat bagaimana leluhur ini akan melenyapkanmu dan memurnikanmu menjadi makanan lautan darah leluhur ini. Leluhur iblis darah meraung ganas. Bum bum bum, dalam kehampaan di mana Qin Chen awalnya, ada lautan darah yang menggeliat mengerikan. Lautan darah itu seperti batu penggilingan besar, dengan panik mencekik ke dalam, dan kehampaan di sekitarnya terus bergetar, dan ledakan kekuatan membuat semua orang gemetar. Tidak bisa membantu mengubah warna. Orang itu dijebak oleh leluhur hantu iblis darah. Kandang laut darah, terlalu ceroboh. Begitu terjebak di dalam sangkar laut darah, sulit untuk melarikan diri bahkan jika tingkat kultivasinya tinggi. Aku tidak bisa bertahan. Melihat pemandangan di depannya, para master dari area terlarang semuanya berkomunikasi satu sama lain dengan mata serius. Perlu dicatat bahwa leluhur hantu iblis darah adalah keberadaan yang sangat istimewa di seluruh tanah terbengkalai, dan tempat paling menakutkannya ada di dua tempat. Salah satunya adalah tubuh fisiknya, berubah menjadi lautan darah, dia hampir menjadi eksistensi abadi. Jika dia ingin memusnahkan tubuh fisiknya, dia harus benar-benar menghapus lautan darah yang mengerikan ini. Saat itu, leluhur hantu iblis darah dikepung oleh banyak penguasa di area terlarang karena banyak kemalangannya, Tuan ditangkap di lautan darahnya dan jatuh ke dalamnya. Ini adalah tempat menakutkan keduanya, yaitu dunia darah. Lautan darah leluhur hantu iblis darah setara dengan langit dan bumi lainnya. Dikombinasikan dengan kekuatan wilayahnya, begitu seseorang terbungkus lautan darahnya, itu setara dengan ditindas oleh dua lapisan wilayah, dan mereka hanya bisa terjebak di dalamnya hidup-hidup, cara melarikan diri. Saat itu, jika leluhur hantu iblis darah tidak membunuh terlalu banyak orang, membuat marah publik, dan bersama-sama ditekan oleh banyak penguasa zona terlarang dari seluruh tanah terbengkalai, dan akhirnya membuat kesepakatan untuk melarang keras dia melahap area terlarang lainnya. Tanah terbengkalai, jika tidak, seluruh tanah terbengkalai akan dihancurkan, akan terkikis oleh leluhur iblis darah. Sekarang, pria di depannya diselimuti lautan darah, leluhur iblis darah, dan semua orang waspada, ingin tahu seperti apa hasil akhirnya. Eksistensi yang dapat dengan mudah melukai pemilik makam dewa kematian, atau leluhur setan darah yang hampir abadi dalam daging, mana yang lebih kuat? Oke, melihat bahwa Qin Chen dijebak oleh leluhur iblis darah, pemilik makam dewa kematian tidak dapat menahan kegembiraannya. Lautan darah Brother Suevin begitu kuat bahkan jika saya terjebak, saya tidak berani mengatakan bahwa saya dapat melarikan diri. Putra ini takut, tidak dapat dihindari untuk melarikan diri dari jebakan. Petik 2. Cepat dan obati lukanya dulu. Pemilik makam dewa kematian jelas lega, dan buru-buru mulai mengobati lukanya, matanya sangat suram. Di antara kerumunan, hanya Wang Mingzu yang tetap tenang. Huff, pria itu berani melahap Chen Shao, bukankah itu hanya meminta kematiannya sendiri? Pada saat ini, di lautan tak berujung darah nenek moyang hantu iblis darah. Qin Chen ditangguhkan di sana, menatap dunia sekitarnya, dan melihat lautan darah melonjak di sekelilingnya, seperti puncak gunung berguling ke arahnya dengan gila. Setiap lautan darah mengandung niat membunuh yang mengejutkan sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Di dalam lautan darah, Qin Chen mencibir, apakah dia memasuki lautan darah leluhur iblis darah? Tidak ada kepanikan di wajahnya saat ini. Ini wajar, berapa banyak tempat berbahaya yang dialami Qin Chen dalam hidupnya, antara lain, ruang hampa sebelumnya jauh lebih menakutkan daripada bagian dalam lautan darah leluhur iblis darah, bagaimana mungkin Qin Chen takut ini? Karena kita telah memasuki lautan darah, mengapa tidak menemukan hantu tua Suangui terlebih dahulu? Mata Qin Chen berkilat, dan dia segera melangkah keluar, mengikuti kendali jiwanya atas hantu tua Suangui, dan berjalan menuju tempat tertentu di depan. Seluruh orang berjalan di halaman, seolah-olah menonton. Nak, kamu berani begitu sombong di lautan darah leluhur kita. Melihat Qin Chen berjalan santai di kandangnya di lautan darah, tanpa ekspresi ketakutan sama sekali, leluhur darah iblis tiba-tiba menjadi marah di sekujur tubuhnya. Brengsek, selama bertahun-tahun, berapa banyak orang kuat yang telah terperangkap oleh lautan darahnya? Apakah itu di dunia bawah atau di tempat terlantar ini, dapat dikatakan jumlahnya tidak terhitung. Setelah orang-orang ini memasuki lautan darahnya, yang mana yang tidak ketakutan, gemetar, dengan panik mencari cara untuk pergi, dan ingin melarikan diri ke sini, bagaimana mungkin ada orang yang setenang dan sesantai Qin Chen? Di mata leluhur hantu iblis Sue, perilaku Qin Chen saat ini tidak lain adalah penghinaan yang mencolok baginya. Bunuh darah.
Diiringi oleh raungan leluhur hantu iblis darah, lautan darah mengalir dengan cepat, dan setiap lautan darah mengandung kekuatan korosif yang mencengangkan, melepaskan kekuatan penindas yang menakutkan, menekan Qin Qin dalam sekejap. Boom, lautan darah mencoba merusak tubuh Qin Chen dengan gila-gilaan. Selain penindasan ini, ada aura mencengangkan dari domain darah, yang menekan Qin Chen dengan kuat, dan tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Hah! Dua dunia. Namun, menghadapi kekuatan penindas yang menakutkan ini, Qin Chen mencibir. Untuk orang kuat lainnya, di bawah penindasan yang setara dengan domain ganda, mereka hanya bisa habis, tetapi di mata Qin Chen, kekuatan penindas ini tidak ada artinya sama sekali. Domain spasial. Qin Chen mencibir, dan segera melepaskan domain spasialnya. Segera setelah domain spasial Qin Chen dilepaskan, lautan darah di sekitarnya terjepit dengan gila-gilaan, dan ada suara gemuruh yang konstan, dan area vakum independen langsung terbentuk dalam jarak 1000 kaki di sekitar tubuh Qin Chen. Bagaimana lautan darah leluhur iblis darah melonjak, itu tidak bisa menembus tubuh Qin Chen sejauh 1000 kaki. Apa? Leluhur hantu iblis darah tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Bidang apa ini? Itu sebenarnya langsung meremas penindasan ganda dari lautan darah dan langit dan bumi, tidak peduli bagaimana lautan darahnya menyerang, dia tidak bisa menembusnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Lautan darahnya mengandung paksaan dari dua alam langit dan bumi, siapa yang bisa menolaknya di alam tatanan abadi? Tapi ini, benar-benar neraka.